wajah aku tuh pernah sehancur ini guys? Apa karena aku diguna-guna? Bisa jadi sih, gak ada yang tahu kan? Hai semuanya, selamat datang di channel aku, Lady Queen. Mungkin kalian tuh sering banget ya nonton aku di YouTube Short atau di TikTok, bahkan ada juga kan yang di Facebook. Jujur aja, tahun 2024 tuh merupakan tahun yang terberat buat aku. Buat kalian yang udah tahu, pasti kalian tahu kan, parah apa jerawat aku 7 bulan yang lalu. Dan ini tuh kayak berdampak banget buat kehidupan aku gak bisa kerja, gak bisa keluar rumah, gak boleh pakai make up. Udah gitu bisnis dan karir aku pun terhambat. Jadi tuh aku harus vakum dari dunia perkontenan yang ngeharusin aku untuk membuat keputusan penting tentang karir aku di dunia TikTok. Tapi ini bakalan aku bahas di akhir video ya. Tapi alhamdulillah banget setelah aku berjuang menempuh berbagai cara medis maupun non medis, akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan. Jujur aja guys, perjalanan menuju ke titik ini tuh gak gampang. Dan di video ini aku bakalan cerita semuanya ke kalian. Mungkin suatu saat nanti video ini bisa berguna buat kalian tuh yang kena masalah atau yang punya cerita sama kayak aku. Di sini aku bakal cerita gimana aku nanganin jerawat dari awal, udah gitu obat apa yang aku konsumsi dan treatment apa yang aku lakukan. Oh iya, buat kalian yang mau langsung ke bagian kenapa aku berhenti jadi TikToker, kalian bisa langsung lanjut ke chapter selanjutnya. Jadi kita mulai ceritanya dari tanggal 15 Mei 2024. Di situ aku punya jerawat 1 atau 2, tapi pada saat itu di pikiran aku, mungkin itu cuma faktor hormon atau faktor lain, mungkin juga mau PMS. Biasanya kan kalau cewek-cewek PMS tuh selalu jerawatan gitu ya. Ya menurut aku masih sangat wajar lah. Tapi setiap harinya sampai di tanggal 20 Mei, jerawatnya tuh malah makin tambah banyak gitu loh dan gak hilang-hilang. Nah di situ tuh kayak aku langsung panik karena aku bukan tipe orang yang punya wajah gampang berjerawat gitu loh. Udah gitu muncul kayak warna-warna kemerahan gitu dari jerawatnya, kayak meradang gitu. Akhirnya aku langsung ngechat dokter aku, namanya dokter Dian dari RH. Di situ aku langsung tanya konsultasi dan beliau itu meresepkan salah satu salep Elocon, which is aku juga pernah pakai salep itu sebelumnya karena memang mukaku tuh sensitif dan gampang kemerahan kalau kena panas. Nah pada saat jerawatnya muncul itu, akhirnya dokter Dian itu merekomendasiin aku untuk melakukan acne peeling. Setelah 3-4 hari kemudian, setelah acne peeling kan emang muka kita tuh kayak merah-merah gitu kan. Tapi malah jerawatnya tuh muncul lebih banyak lagi gitu. Di situ aku bingung banget kok jerawatnya nggak hilang-hilang ya. Akhirnya aku konsultasi juga lah ke Bening Klinik nih. Nah di situ dokternya tuh menyarankan untuk facial dan juga ngambil laser treatment karena menurut dokternya tuh setelah diidentifikasi mukanya tuh kayak kotor gitu loh karena banyak komedo. Pada saat itu aku tuh facial sekitaran 2 minggu sekali gitu. Tapi sama sekali nggak ada perubahannya, tetap aja mukanya tetap merah, terus masih ada jerawat-jerawatnya. So di tanggal 10 Juni, wajahku tuh kayak nggak ada tanda-tanda kesembuhan gitu loh, malah makin merah, makin banyak jerawatnya. Udah gitu satu nih, gatel tuh gatel banget kayak nusuk-nusuk panas gitu loh. Terus aku langsung chat lagi dokter aku yang ada di RH. Kemudian beliau minta aku untuk stop skincare, stop semua skincare yang aku pakai. Jadi fokus aja sama salep yang dia kasih, salep Elocon yang sebelumnya itu tuh dipakai lagi. Dan juga sering-sering untuk kompres NaCl. Saking bingungnya aku tiap hari ngelihat wajah di kaca nggak sanggup, yang ada nangis terus. Ya udahlah, aku mencoba untuk pengobatan tradisional akupuntur karena memang aku sebelumnya punya penyakit juga yang sembuh karena akupuntur. Aku nyoba akupuntur ini tuh setiap hari, tapi cuma di wajah aja ya, sama mungkin ada di titik-titik tertentu. Di sini aku nyoba akupuntur tuh setiap hari gitu loh, which is per harinya aja tuh kita ngabisin uang 250 ribuan gitu deh guys untuk sesi 30 menit ya. Itu untuk akupuntur di wajah aja. Karena jujur aja di titik itu tuh aku emang stres banget ngeliat wajah aku, karena emang aku sama sekali nggak pernah jerawatan separah ini. Tapi akupuntur ternyata juga tidak bisa membantu gitu. Nah pada akhirnya muncullah suatu jawaban nih guys. Akhirnya tuh aku didiagnosa kena jerawat jamur sama dokter aku dari RH. Yang penanganannya emang beda sih dari jerawat yang biasanya gitu. Karena jerawat jamur ini mengharuskan wajah kita tuh bener-bener nggak boleh lembab. Jadi dokter dari RH itu nggak ngebolehin aku buat pakai skincare, nggak boleh pakai makeup, bahkan nggak boleh keluar keringat yang berlebihan gitu. Jadi jerawat jamur ini penyebarannya juga beda gitu loh dari jerawat biasa. Jerawat jamur itu kadang ngumpul gitu di satu titik di area tertentu. Dia kecil-kecil gitu, mirip sama cacar gitu bentuknya. Dan ini tuh gatel banget, gatelnya tuh semuka. Ya ampun. Jujur aja penyebab kenapa aku kena jerawat jamur tuh masih jadi tanda tanya yang sangat besar gitu. Bahkan dokternya tuh bilang kayak gini, kamu pernah ya di make up sama MUA? Biasanya MUA itu kan pakai spons gitu, dan sponsnya itu kan dipakai sama beberapa orang. Mungkin aja kamu kena jerawat gara-gara itu. Padahal aku aja make up tuh sendiri gitu, nggak pernah pakai MUA. Penyebab jerawat jamur tuh biasanya karena wajah kita yang kurang bersih, mengkonsumsi makanan yang
yang tidak sehat setiap harinya, terus juga wajah yang terlalu lembab atau berminyak. Tapi 3 hal di atas tuh gak ada yang cocok sama aku guys. Akhirnya dokter Dian dari RH tuh ngasih aku resep obat minum dan juga salep ya. Jadi obat minumnya tuh ada Sporacid, terus ada Medcor, ada Lidacor. Salepnya pun berbeda ya sama salep yang beliau resepkan sebelumnya. Jadi aku sekarang tuh pakainya salepnya salep jamur, namanya Formico. Dan itu memang kalian bisa beli tapi harus menggunakan resep dokter gitu. Dan dokternya pun tidak menyarankan aku untuk lanjut akupuntur. Jadi di situ aku stop akupuntur aku. Udah gitu dokter aku juga merekomendasikan untuk melakukan laser blue light. Jadi yang wajah kita tuh dipanasin pakai sinar-sinar biru gitu. Blue light itu kalau di RH satu sesi itu sekitaran 17 menitan, itu harganya tuh sekitar 250 ribuan gitu. Jadi aku harus melakukan blue light selama seminggu sekali. Tapi kalian tahu gak sih, dari mulai hari pertama bahkan sampai hari ini pun ya, itu tuh aku kayak tiap hari ngechat dokter aku terus dan tanyain semua hal tentang jerawat aku ke beliau. Mau pagi, siang, malam, jujur aja dokternya tuh kayak selalu sabar dan nenangin aku gitu loh. Aku tuh kayak ngerasa tiap hari tuh ngerepotin, terus ngegangguin beliau terus. By the way, buat dokter Dian, makasih ya dok, dan maaf banget karena aku udah ngegangguin dokter terus. Oke, akhirnya kita sampai di fase dimana ini tuh benar-benar titik terendah hidup aku. Di tanggal 2 Juli 2024, mukaku tuh kayak gini. Bisa dibilang ini tuh kayak puncak terparah dari jerawat aku. Sebenarnya aku nggak usah deskripsiin lah ya dengan kata-kata, karena kalian bisa lihat sendiri, ini tuh jerawatnya penuh banget. Satu muka, perih, gatel, panas, semuanya tuh kayak campur aduk gitu loh rasanya di muka. Yang aku rasain tuh kalau ngelihat wajah aku ya di kaca tuh aku nggak kuat banget, sampai aku tuh nangis setiap hari, stres banget, dan aku tuh kayak mulai kehilangan harapan aku gitu di titik ini guys. Aku tuh kayak mikir gimana coba ya kan caranya balikin wajah aku tuh kayak dulu lagi setelah wajahnya tuh sehancur itu. Akhirnya tuh dokter Dian ngeresepin aku obat jerawat namanya Roakutan, which is obat ini tuh paling ampuh banget mengatasi jerawat, tapi punya efek samping tuh yang mengerikan gitu. Efek sampingnya tuh bisa bikin kayak kulit kita kering, bahkan kalau kalian pakai softline ya, mata kalian tuh harus sering ditetesin sama air gitu karena jadi bikin cepet kering, bahkan tuh bikin rahim kalian jadi kering. Makanya pas sebelum dokternya ini ngeresepin aku obat Roakutan, dokternya tuh sempet nanya, kamu ada rencana hamil nggak di 6 bulan ke depan? Gimana mau hamil ya? Nikah aja belum? Karena emang obat ini bisa berdampak buruk ya untuk janin. Jadi buat kalian juga mesti hati-hati nih kalau mau mengkonsumsi obat Roakutan. Di titik ini mencoba segala cara tuh kayaknya kata yang tepat banget deh buat ngedescribe situasi ini nih. Dan akhirnya aku pun juga memulai pengobatan non medis. Ini jujur aja ya, aku sempat bertanya ke orang pintar untuk mendapatkan jawaban. Karena kalian coba bayangin deh guys, ini tuh udah kayak 3 bulan ya, aku tuh udah minum obat, salep, bla 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 segala macam, tapi kayak nggak ada hasilnya gitu. Makanya disinilah aku mencoba juga untuk melakukan pengobatan non medis. Siapa tahu ya kan, tapi ternyata benar sih. Terus juga aku sempat melakukan beberapa upaya seperti melukat, which is ini tuh tradisi untuk pembersihan diri di Bali. Tapi bener aja, setelah aku melukat tuh bisa ngeredain jerawat aku meskipun cuma sesaat gitu. Dan juga karena banyak banget ya yang komen dan DM aku solusi bla 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 segala macam, aku juga sempat cobain air garam Kia, udah gitu mandi air daun bidara. Oh ya, bahkan yang ngasih solusi untuk pakai shampoo Ketomed di wajah, aku juga lakuin. Gila sih, saking putus asanya aku pada saat itu sampai kayak gitu. Walaupun tetap aja sih emang yang menjadi acuan itu merupakan arahan dari dokter aku ya. Nah, setelah aku mengkonsumsi obat minum, udah gitu pakai salep dan juga beberapa treatment arahan dari dokter aku, akhirnya tuh jerawatnya mulai mengecil, kecil dan mereda gitu loh kemerahannya. Lanjut kita ke bulan Agustus, di situ dokter aku merekomendasikan untuk melakukan beberapa treatment yang bisa mempercepat penyembuhan jerawat aku. Di situ tuh aku melakukan laser CO2, which is laser CO2 itu sakit banget guys. Jadi di wajah aku tuh ada milia gitu loh. Milia itu kayak komedo tapi bukan komedo. Dia tuh susah banget untuk diambil ya. Jadi harus muka kita tuh dilukai baru habis itu isinya tuh dikeluarkan gitu. Jujur aja di treatment pertama laser CO2 ya, aku tuh nangis banget. Karena jujur aja guys, milianya tuh satu muka. Coba kalian bayangin. Bahkan abis selesai treatmentnya, mukaku tuh kayak langsung bengkak,
udah gitu banyak banget merah biru-biru gitu loh. Dan setelah treatmentnya pun aku tuh kayak nggak bisa keluar rumah ngelakuin apapun selama 5 hari. Jadi aku tuh cuma di rumah doang. Kalian bisa lihat deh wajah aku tuh kayak gini. Lanjut kita ke akhir bulan September. Akhirnya ada kabar baik nih guys. Jadi dokter Dian dari RH ini menyatakan bahwa wajah aku tuh sudah sembuh dari jerawat jamur ya. Jadi yang sembuh tuh jerawat jamurnya aja, tapi masih ada beberapa kayak jerawat yang meradang gitu. Selain ada jerawat meradang juga masih ada kayak sisa-sisa milia yang kecil-kecil gitu. Yang artinya sekarang itu aku hanya fokus untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat gitu. Yang kalian tahu sendiri kan, ngilangin bekas jerawat itu kata orang-orang lebih susah daripada jerawatnya itu sendiri. Di bulan Oktober dan November, dokter Dian itu merekomendasikan aku untuk melakukan laser V-beam. Yang emang ini bagus banget nih untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat dan juga kemerahan di kulit wajah gitu guys. Tapi emang bener sih, sekali treatment tuh emang hasilnya tuh kelihatan banget gitu. Ini bukan endorse ya, ini jujur aja alat di RH tuh emang canggih sih menurut aku guys. So setelah 2 kali laser V-beam, beginilah wajah aku yang sekarang. Tapi alhamdulillah banget wajah aku sekarang udah jauh lebih bersih. Bekas-bekas jerawatnya juga udah mulai mereda. Bekas jerawatnya tuh sudah memudar dan mulai menyatu dengan warna kulit di wajahku. Walaupun belum pulih 100% ya. Kadang emang suka masih ada jerawat sih, 1-2 gitu guys. Tapi jujur aja aku bersyukur banget, seneng banget dengan progres yang aku jalani hingga saat ini. Kedepannya bakalan ada masih beberapa treatment lagi seperti laser CO2 lagi loh aku, karena memang ada sedikit lagi nih milia-milianya di wajah. Sebenarnya laser CO2 itu satu kali treatment itu harganya mulai dari 300 ribuan ya, jadi tergantung nih guys, milia di wajah kalian tuh sebanyak apa. Terus ada laser V-beam lagi. Kalau laser V-beam itu dia per shotnya 70 ribuan gitu. Kalau aku waktu pertama kali sih ada 40-an lebih shot ya. Pas laser V-beam yang kedua itu turun dia jadi 20-an gitu. Nanti yang ketiga aku nggak tahu deh berapa. Oh ya, terus juga dokternya bakalan merekomendasikan DNA Salmon juga sebagai penyempurna perjalanan aku sembuh dari jerawat. Semoga semuanya lancar ya sampai akhir. Terima kasih banget sih buat diri aku yang udah berjuang dengan sangat kuat menjalani cobaan ini. Aku bersyukur juga bisa dikasih proses pembelajaran hidup yang seberharga ini dan didukung oleh orang-orang yang selalu ada di samping aku untuk melewati cobaan ini, terutama untuk dokter Dian. Tahun 2024 nih emang bener-bener tahun yang terberat sih buat aku ya sebagai konten kreator. Karena jujur aja di tahun 2024 itu aku cuma menghasilkan 26 video. Dari yang biasanya tuh 60-70 video. Ya walaupun sih kemarin ada beberapa video yang emang viewersnya fantastis ya. Nah alhamdulillah karena aku udah sembuh dan aku bisa bikin konten seperti biasa lagi. Jadi di tahun 2025 nih aku putusin untuk membuat konten yang lebih menarik lagi. Tapi bukan cuma di TikTok, aku juga bakalan buat di YouTube. Jadi nanti bakalan ada konten drama dengan durasi yang lebih panjang, udah gitu dengan format yang lebih menarik, dan dengan isi cerita yang bakalan di luar Nurul. Tapi nggak cuma itu sih, nanti juga ada konten BTS dengan durasi yang lebih panjang, terus ada konten keseharian aku sama teman-teman. Insya Allah nanti juga ada konten traveling ke tempat yang cantik. Jadi aku bakalan bawa kalian jalan-jalan online. Pastinya konten-konten ini tuh bakalan aku sajikan dengan kualitas yang terbaik deh, khusus buat kalian. Seru banget kan? Tapi kayaknya kata berhenti itu memang kata yang salah sih untuk keputusan kali ini. Mungkin kayaknya lebih kepada aku tuh nggak pengen gitu cuma dipanggil sebagai TikToker, aku juga mau jadi YouTuber. Tapi tenang aja, aku juga nggak bakalan berhenti upload kok di TikTok. So, kalau di TikTok, video dramanya itu bakalan aku tetap upload di channel besar aku, My.Ladyqueen. Wah, mari kita mulai petualangan baru. Semoga tahun 2025 ini menjadi tahun yang penuh berkah dan pencapaian buat kita semua. Terima kasih banget buat tahun 2024 atas pembelajaran yang sangat berharga. Terima kasih juga buat kalian-kalian, teman-teman online aku, yang selalu support aku untuk melewati cobaan ini. Dari mulai kalian yang sempetin komen-komen yang panjang-panjang, udah gitu DM-in aku untuk solusi jerawat aku. Aku tuh sayang kalian semuanya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.